Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin radhiyallahu ankum ila anqal qala syekhuna. Masih seputar pembahasan tentang najis. Qala dawu sapa syekhuna Syekh kita Ibnu Hajar Al-Haytami Kasuyuti hale padha karo Imam Suyuti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Suyuti. Tabaan krona atut li ba'dil mutaakhirina maring sebagiane pira-pira ulama mutaakhirin. Bagian ulama mutaakhirin. Dawe kados pundi? Begini, beliau mengatakan innahu teman setuhune kelakuan yu'fa iku den sepuro. Yu'fa iku di sepuro apa an yasirin saking sithik urfan. Sithike miturut uruf ing dalem urufe. Yasirin min sya'rin saking rambut najisin kang najis. Rambut sing najis min ghairi mughalladhin saking liyane najis mughalladhah. Nah ini min ghairi mughalladhin. Wa min dukhani najasatin. Lan di sepuro juga saking keluke najis. Ini satu-satu dulu. Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami itu menjelaskan berkata sebagaimana Imam Suyuti mengikuti pendapat ulama-ulama mutaakhirin. Ulama-ulama mutaakhirin ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Imad di Fathil Jawad ya. Nazmil Ibnul Imad yang disarai oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Jawad. Jadi manzumat Ibnul Imad itu tentang ma'fuat. Nah beliau Imam Ibnu Hajar sebagaimana Imam Suyuti itu menjelaskan bahwa rambut yang sedikit dari najis, jadi rambut najis yang sedikit, tapi najisnya bukan dari najis mughalladhah. Karena najis ada tiga, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Jadi pembagian hadis itu secara min haitsu hiladhihi dilihat dari segi berat dan tidaknya, dilihat dari cara menghilangkannya juga. Kedudukan najis itu pembagiannya ada tiga. Setelah kemarin kalau najis dilihat dari segi ma'fu dan tidak ma'fu itu ada 4 pembagian yang kemarin sudah dijelaskan. Nah sekarang kalau kita membahas tentang najis mughalladhah, maka ada pembagian 3 dari najis itu, yaitu najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, dan ada najis mughalladhah. Hadis najis mukhaffafah itu dijelaskan oleh para ulama, nanti juga akan dijelaskan, tapi sedikit biar tahu. Najis mukhaffafah itu adalah najis anak kecil laki-laki yang belum makan, istilahnya sebelum umur 2 tahun. Jadi anak kecil baru lahir gitu loh ya, sampai sebelum umur 2 tahun selama dia itu belum makan yang lain istilahnya. Jadi makanan pokoknya ya Makanan pokoknya ya susu, ASI itu makanan pokoknya. Lah kencingnya itu disebut mukhaffafah. Jadi bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, maksudnya belum makan untuk makanan dasarnya. Makanan dasarnya itu ya ASI, tapi belum makan yang lain. Pokoknya ASI itu sudah cukup. Kalau nggak ASI nggak mungkin, nggak cukup lah istilahnya. Jadi makanan pokoknya masih ASI. Maka kencingnya anak kecil seperti itu disebut dengan mukhaffafah. Nah najis mukhaffafah itu gimana?
Ya najis yang ringan maksudnya itu cara menghilangkan jangan dicipratkan saja air itu ke kencing itu. Karena disebut air najis mukhaffafah, najis yang ringan istilahnya. Maka cukup cara menghilangkannya dengan birashil ma'i alaihi. Dengan menyiramkan air kepada air kencingnya itu namanya mukhaffafah. Kalau najis mutawasito itu najis yang biasa, najis yang harus dihilangkan 3 sifatnya. Dari mulai warnanya, baunya dan rasanya yang harus dihilangkan semua. Jadi kalau ada najis kelihatan bentuk najis ya, maka harus dihilangkan. Cara menghilangkannya, cara mensucikannya harus menghilangkan sifat-sifat najisnya itu. Kayak kotoran dan lain-lain yang najis yang mutawasitoh itu yang harus dihilangkan. Ya, kotoran hewan dan lain-lain itu yang kemarin dijelaskan. Lain namanya najis mutawasitoh, tengah-tengah. Artinya tengah-tengah itu bukan mughaladzah juga bukan mukhaffafah. Cara menghilangkannya bagaimana? Dengan menghilangkan semua sifat-sifatnya. Nah, itu nanti ada penjelasan bagaimana kalau misalkan susah dihilangkan sifat-sifatnya itu, warnanya dan lain-lain, itu nanti insya Allah akan dijelaskan dalam juga masalah najis yang ma'fu. Kemudian yang terakhir adalah najis mughalladzah. Najis mughalladzah itu dijelaskan oleh para ulama adalah najisnya anjing dan najisnya babi. Itu najis mughalladzah. Najis mughalladzah itu najisnya anjing, najis. Jadi, kalau rambutnya anjing terus rambutnya babi, ini berarti namanya najis mughalladzah. Lah, yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, begitu juga Imam Suyuti, menukil dari sebagian ulama-ulama mutaakhirin bahwa ketika ada rambut sedikit, rambut najis ya, tapi najisnya bukan najis mughalladzah, berarti bukan najisnya najis kambing, bukan najisnya kaleb, anjing, atau bukan najisnya babi. Pokoknya najis lah, tapi bukan najis anjing atau babi, najis biasa. Ini kalau sedikit, kalau jumlah daripada rambutnya itu sedikit, maka ini tetap najis hukumnya, tetapi ma'fu. Nah ini yufa an yasirin urfan min sya'rin najisin min ghairi mughalladzin. Jadi kalau ada rambut sedikit dan rambutnya itu bukan dari najis mughalladzah, bukan najisnya anjing, bukan najisnya babi misalnya, maka rambut yang sedikit ini itu ma'fu. Hukumnya tetap najis tetapi ma'fu. Artinya ma'fu diampuni, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada sedikit di baju kita atau apa misalnya, maka ini ma'fu. Ini menurut ini yang dikatakan oleh Syekhuna sebagaimana yang Suyuti menukil daripada sebagian ulama mutaakhirin. Nah, sedikitnya gimana ukurannya? Nah, ini sedikit itu ukurannya adalah menurut uruf. Nah, uruf itu bagaimana? Uruf itu ya menurut kaprahnya manusia di situ, masyarakat di situ. Ini kalau ditawarkan ini sedikit apa banyak? Ya orang-orang menganggap ini cuma sedikit sekali. Nah, kalau ini sedikit, maka kebanyakan orang menganggap itu sedikit, maka tidak apa-apa. Berarti ma'fu kalau sedikit. Kalau orang-orang mengatakan oh ini banyak ya, maka itu banyak tidak ma'fu. Ini satu yang pertama ma'fu. Wa min dukhani najasatin lan diapura saking keluke najis. Jadi juga ma'fu seandainya ada najis yang dibakar misalnya. Najis yang dibakar. Misalnya ini kan itu nanti ada keluh itu asap. Nah asapnya ini juga ma'fu, kan asapnya kan dari najis ya kan. Lah ketika dibakar kemudian ada asapnya, maka asapnya ini juga ma'fu, hukumnya tetap najis tapi artinya ma'fu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya dibawa sholat atau apa itu nggak apa-apa. Ini menurut kalamnya Ibnu Hajar Al-Haytami sebagaimana yang Suyuti dari sebagian mutaakhirin. Nah ini. Nah,
Tapi sedikit ya, bukan banyak. Yang sedikit. Kalau banyak artinya banyak, misalkan baju karena kena apa tadi? Keluh itu asap, ya kena asap, asapnya itu kemudian bajunya jadi berubah. Nah, yang asalnya apa? Asalnya putih, terus karena kena asap itu jadi berubahnya karena asap najis itu tadi. Maka enggak, berarti ini perubahannya banyak, bukan sedikit. Tapi kalau asapnya sedikit, ini apa enggak apa-apa, maafu. Terus itu kan ada tuh biasanya di apa sampah atau apa itu kan campur baur itu ada najis ada apa ya kan, dan itu atau apa ada minyak, nah, minyak najis gitu, terus dibuat nyalain lampu, nah itu kan nanti apa minyaknya ya kan, yang berarti kan yang nyala itu kan minyak aslinya tapi minyak yang najis, nah, berarti apa namanya asapnya itu jadi najis. Kalau sedikit maafu, tapi kalau nggak sedikit, kalau banyak nggak maafu. Paham? Nih. Wa amma ala rijli wa ammalan di sepuro apa saking perkara ala rijli dzubabin. Kang tetep ing atase sikile laler. Wa in ru'ya senajan ditingali apa ma ala rijli dzubabin. Nah sekarang jadi misalnya lalat nih, lalat kan kecil, lalat itu biasanya nempat di kotoran. Ketika datang lalat sehingga di kakinya itu ada najis misalnya, kakinya lalat, yang lalat biasanya di kotoran. Nah di kotoran-kotoran itu kemudian datang lalat, oh ternyata di kakinya itu membawa najis. Ini juga ma'fu, najis yang dibawa lalat, yang di kakinya lalat ini. Ini menurut itu tadi qaulu syekhuna itu juga ma'fu. Najis tetap najis tapi ma'fu. Karena memang sedikit kan, sedikit sekali itu kalau misalnya wa in ruya senajan dilihat, kan bentuknya sedikit sekali itu. Yang namanya lalat itu. Kakinya lalat itu loh, kakinya lalat. Walaupun itu najis bisa dilihat tapi karena memang sedikit sekali. Dan biasanya apa? Susah dihilangkan karena lalat itu ya merambatnya kemana-mana, nempelnya kemana-mana. Kalau dibuat najis ya apa tidak ma'fu maka masyaqqah, maka harus apa? Maka beliau mengatakan bahwa itu adalah ma'fu, tidak apa-apa. Wama ala manfatin, wama lan najis ala manfatin wairi adamihin. Kang tetapi ngatasé nggo nerus manfaat itu. Wairi adamihin sakliyane adam. Dalam manfaat di wairi adamihin ing ngatasé nggo neruse liyane anak Adam. Artinya nggo nerus iki apa? Tahu nggo nerus. Jadi tempat keluarnya kotoran itu nanti mimas nyatane saking perkara-perkara atau najis kharaja metu mama metu minggu saking ghairil adami. Jadi kalau ada sesuatu yang biasa keluar dari lubangnya nih, yang keluar dari selain manfaat ghair adami. Jadi kalau misalnya di lubangnya selain Adam itu ada kotoran misalnya, ada kotoran. Nah, kotoran ini bukan anak Adam ya, bukan kotorannya orang maksudnya. Kalau hewan atau apa, itu biasanya di lubangnya itu di kemaluannya lah tempat ininya, kan ada sesuatu itu. Ada sesuatu biasanya di situ. Nah, ini kalau misalnya keluar dari situ, jadi ada di situ sesuatu, itu ma'fu juga. Karena biasanya kalau misalnya kucing, misalkan kan kalau misalkan berak atau apa kan ada ininya, atau apalah hewan lah pokoknya. Kadang-kadang nampal duduk itu apa campur dengan debu dan lain-lain kan, itu nanti ada sesuatu di tempat ininya hewan, misalnya bukan manusia pokoknya, maka itu ma'fu juga. Itu ma'fu.
Wadar kitoirin, lantai ini manok, ini juga termasuk zar kitoir, itu juga apa tainya burung, ya, tainya burung itu juga ma'fu, itu juga ma'fu. Nah, yuk. Tapi syaratnya ya satu, ya syarat sedikit, kemudian tidak jebrat kemana-mana atau kering, nah, itu syaratnya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dijelaskan, atau sedikit, kemudian tidak sail, tidak sail. Apa sail itu? Apa namanya? Encer, apa? Cair ya, cair. Dan jumlahnya sedikit. Maka ini tidak apa-apa. Apa maksudnya ma'fu? Kalau tidak begitu maka tidak ma'fu. Ini harus dipahami. Makanya kalau kan banyak biasanya tainya apa? Tainya burung-burung itu. Ini kalau kering dan sedikit itu ma'fu sudah. Menurut kaulnya Syekhuna ini. Dan itu memang umumul balwa, biasanya susah dihindari. Apalagi kalau di Mekah itu banyak burung dara, burung merpati itu terbang kemana-mana, akhirnya sampai nanti kena apa kotorannya itu mengenai orang yang sedang tawaf misalnya. Nah itu juga di ma'fu. Najis tetap najis tapi ma'fu. Terus wazar kita wa ma ala famihi, lan perkara-perkara najis ala famihi kan tetap ing atase cangkeme apa toir, mulutnya juga ada mulutnya. Di mulutnya biasanya kalau misalkan apa ada najisnya misalnya. Soalnya kalau biasanya kalau burung itu makan itu biasanya itu kemudian minum di air. Kalau udah minum air itu apa? Jadi bersih, jadi suci biasanya kan gitu. Jadi kalau burung itu makan najis kemudian nanti minum air. Jadi misalnya, maka kemudian misalnya ada burung itu kan biasanya makannya nggak terkontrol, ada makan aja ini misalnya. Nah terus kemudian burung itu minum di wadah atau di gelas. Jadi airnya gimana? Itu ma'fu. Itu ma'fu karena apa? Ini susah dihindarkan. Selama tidak ada ainiahnya loh ya, selama misalkan memang ada bentuk najisnya yang turun di air itu, misalnya, maka nggak bisa itu, nggak boleh, nggak ma'fu. Maksudnya ma'fu, jadi misalnya ada apa? Burung habis makan kotoran saya, mulutnya najis lah misalnya, najis kemudian burung ini apa minum di suatu tempat misalnya, maka ini ma'fu maksudnya. Jadi idza nazala fil ma'i wa syariba minhu. Jadi kalau apa namanya, saya habis makan najis, apa burung-burung itu kemudian minum di satu wadah, maka ini ma'fu. Kecuali memang ada sesuatu yang ada di mana di mulutnya burung itu yang jatuh ke air itu ada bentuk najisnya. Kalau ada bentuk najisnya maka enggak ma'fu, maka jadi najis. Jadi maksudnya burung itu habis ngedarat memang bekas apa namanya bekas makan najis. Nah ini maka ma'fu, termasuk ma'fu. Wa rausi manashuhu minal ma, dan taine warausi manashu, warausi ma, lan taine hewan nashu kang utawi tumbuhe atau tukule ma iku minal ma'i saking banyu. Kotoran, jadi kotorannya hewan laut, hewan apa namanya, air. Tapi hewan ini memang tumbuhnya di air. Tumbuhnya di air, hewan itu tumbuhnya di air, maka kotorannya juga ma'fu. Contohnya seperti apa? Lintah. Lintah itu memang timbulnya di air kan. Kalau di darat itu nggak ada lintah nih.
Jadi kayak apa sih bahasa Indonesia? Lintah tetap lintah ya bahasa Indonesianya. Lintah. Nah, ini lintah ini kan memang nasuhu minal ma. Jadi timbulnya lintah itu di air, maka kotorannya lintah itu ma'fu. Beda dengan ikan. Kalau kemarin jelaskan. Jadi kalau sudah raus mutlakon, tai yang kotoran hewan, baik itu hewan hewan darat atau hewan laut, kotorannya maka itu najis, kemarin yang sudah dijelaskan. Nah, ini ada hewan yang memang tumbuhnya itu di air. Tumbuhnya di air seperti lintah. Nah, maka itu kotorannya juga ma'fu. Ini. Warausi manasuhu minal ma. Au baina auraqi sajarin narojil. Utawa yang dalam antarane piro-piro godonge uwit narojil. Narojil itu kelapa, uwit kelapa. Nah, uwit kelapa. Allatiyo auraqi sajarin narojil tustaru kang ditutupi biha kelawan allati opo albuyu itu piro-piro rumah. Nah, ditutupi anil matori saking dalan saking udan. Haitsu yasuru ing dalam sekirane angel apa saunul ma'in njogo banyu anhu saking rausi ma baina auraqis syajar narojil. Nah, ini juga termasuk ma'fu. Nah, ma'fu lagi adalah najis yang ada di sela-sela atau yang ada di pohon belarak. Apa belarak itu? Pohon kelapa itu loh, daunnya. Ya, belarak, kalau bahasa Jawa kan belarak itu. Enggak tahu, daunnya kelapa itu. Kalau daun-daunnya kelapa itu kan kadang di sela-selanya itu ada yang kemarin dijelaskan seperti busa itu kan najis itu hukumnya, karena itu yang kemarin itu yang busa putih itu kan najis karena itu keluar dari dalam ulat, ya kan, dalam ulat itu yang kemarin itu kan najis. Nah, ini kalau misalnya itu dibuat untuk rumah atap rumah yang supaya tidak bocor, maksudnya supaya tidak bocor. Nah, maka ketika daun kelapa itu dibuat atap rumah supaya tidak bocor, supaya tidak kena hujan. Nah, ini tidak kena hujan, untuk menangkal hujan. Dan memang tidak bisa dihindarkan lagi, susah sekali. Kalau belarak atau daun kelapa ya memang identik, mesti di situ ada kotoran-kotoran, timbul najis-najis itu tadi yang yang keluar dari ulat itu loh, yang putih-putih itu kan najis. Nah, susah sekali untuk menghilangkan, menjaga dari situ itu susah. Maka ketika daun kelapa itu dibuat payon dan nanti kena hujan misalkan, kan airnya notos tuh, kena air, ya kan, kalau hujan. Maka air yang notos dari pohon kelapa itu yang tadi itu juga tidak apa-apa, ma'fu. Artinya ini juga ma'fu. Yang penting memang susah kalau dijaga itu. Mau nggak mau misalnya kita lewat atau apa, susah sekali. Misalkan ada pohon kelapa banyak, kita nggak bisa menghindari lewat situ. Susah sekali. Bahkan untuk membersihkan daun kelapa dari najis-najis itu ya susah sekali juga. Maka ketika kena hujan kan mesti notos, netes gitu kan. Nah, ketika netes kemudian itu campuran dengan ada najisnya yang di antara daun-daun kelapa itu juga ma'fu. Paham? Nah, jadi susah, soalnya susah sekali. Kalau susah maka berarti itu di ma'fu. Ini jadi prinsipnya itu, jadi kaidah dalam masalah najis itu yang sekira susah dihilangkan, sekira susah sekali menjaga atau susah sekali menghindari, tidak bisa lah istilahnya. Ini namanya ya'suru alaihi saunuh. Jadi tidak bisa dijaga, tidak bisa dihindari istilahnya. Maka itu ma'fu. Najisnya tetap najis tapi ma'fu. Nah, ini dicontohkan
seperti najis yang ada di antara pohon, daunnya pohon kelapa. Kalau ada najis kemudian kena hujan ini untuk payung, kemudian nanti ada tetesan di air hujannya dari atap itu, yang atapnya dari daun kelapa, maka itu tidak apa-apa. Maksudnya ma'fuan anhu. Qala jam'un dawu sapa golongan. Nah ini jadi jam'un wa kadza dawu ngeten, wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono ma'fu, diampuni lagi ma'fuan anhu. Mau ta perkara tulki kan nibakaken ing mau wal firanu pira-pira tikus minerausi saking telek, nibakaken fi hiyadil akhliyati dalam pira-pira jeding WC di sepuro idza amma dalam hari kalane umum opal ibtilau coba atau dirau coba bihi kelawan ma. Masyaallah. Dah. Nah ini termasuk juga di ma'fu. Kalau misalnya susah sekali, umumul balwa, sulit dihindari. Tikus biasanya nih. Jadi kotorannya tikus berserakan di mana-mana dan susah dihindari. Lalu kotorannya tikus itu nyemplung atau jatuh di kolam misalnya, jatuh di kolam karena susah dijaga tikus itu. Dan memang mewabah, istilahnya mewabah tikus itu, sehingga kotoran tikus itu kemudian ada di kolam. Maka ini juga termasuk ma'fu. Di syaratnya harus ini umumul balwa. Jadi susah dihindari, mewabah memang. Maka ini najis tetap najis tapi ma'fu, maka enggak apa-apa. Tapi ya itu tadi syaratnya harus sedikit, bukan kemudian banyak sekali, ya beda lagi. Kan syaratnya harus sedikit. Jadi semuanya itu adalah syaratnya harus sedikit. Sedikit menurut uruf, menurut kebanyakan orang itu bahwa itu adalah sedikit dan tidak merubah airnya tidak berubah. Seperti penjelasan pada bab masalah air itu kan najis itu kalau air itu kalau berubah ya mesti najis gitu. Nah, ini syaratnya juga tidak berubah. Tapi kalau berubah ya tidak ma'fu, langsung najis saja. Makanya dikategorikan apakah banyak atau tidak. Jadi kalau misalkan ada atau tikus banyak sekali nggak bisa dihindarkan, umumul balwa. Memang susah sekali itu, memang mewabah. Jadi kotorannya tikus berada di mana-mana. Kok kemudian jatuh di kolam dan jumlahnya sedikit dan tidak merubah air itu, maka ini ma'fu. Ini yu'ayyidu nguatakan ing maqalahu jam'un apa bahsul Fazari, pembahasannya Imam Al-Fazari. Jadi yang dikatakan jam'un tadi golongan sebagian ulama itu mengatakan bahwa firon itu tadi sebagian kotorannya hewan, kotorannya tikus ini kalau memang mewabah tikus kemudian kotorannya jatuh di air dan airnya tidak berubah dan najis atau kotoran yang jatuh itu sedikit, maka ma'fu kan tadi. Lah ini dikuatkan oleh penelitiannya Imam Al-Fazari. Imam Fazari juga seperti itu. Artinya Imam Fazari menguatkan bahwa ya betul itu, bahwa ketika tikus itu mewabah tidak bisa dihindari dan kotorannya sedikit jatuh di kolam misalnya, maka tidak apa-apa, ma'fu itu namanya, ma'fu. Ini juga cocok dengan apa yang telah dibahas oleh Imam Al-Fazari. Tapi nanti semuanya masalah ma'fuat itu ada syarat-syaratnya. Seperti tadi sebagian sudah saya sebutkan. Jadi syarat-syaratnya sebagian sudah sebut. Tapi nanti untuk perinciannya insya Allah nanti akan dijelaskan bagaimana syaratnya ma'fu. Yang jelas tadi sudah disebutkan semua najis-najis yang ma'fu. Nah, di antaranya tadi sudah dari awal
berakhir. Tapi apa syaratnya? Nanti insya Allah kita akan pelajari, kita jelaskan nanti pada pertemuan yang akan datang insya Allah biidnillahi ta'ala. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa namanya, kemarin tadi sudah saya sebagian sudah saya sebut. Tapi untuk lebih jelasnya nanti insya Allah, karena ulama secara jelas itu menjelaskan tentang masalah ini. Apakah ma'fu atau tidak ma'fu. Kalau ma'fu itu syaratnya apa. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipaham, mudah-mudahan manfaat dan barokah, dan menjadikan kita dibutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.